Tak jumpa tak nak kamingun, tak jumpa nak pangabar, tak jumpa nak pangorok, tak jumpa nak pajaji, tak jumpa buat matahari, buat puntok karena tiga jumpa payah pansar panjugu alapan ludah nyaruk kita bermanya narangan ya sih tunjak anyan kudim tunjak anyan ke gawo ke pang buat ke matahari ke kai ke payah ke pacar ke panjugu alapan kai ke tanah ke bukit tinggi kan. Binua merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa komunitas masyarakat adat Dayak sebagai wilayah teritorial hukum adat. Di kota Singkawang, terdapat sebuah binua yang berpusat di Kecamatan Singkawang Timur yang bernama Binua Garantung Sakawong, yang dipimpin oleh seorang kepala binua. Binua Garantung Sakawong notabene merupakan wilayah adat Dayak Salako. Pendiri Binua Garantung Sakawong sekaligus kepala binua pertama bernama Marcelus Nyangun yang dikenal sebagai Nek Nyangun. Beliau mendirikan kebinuaan tersebut sejak zaman penjajahan Belanda yang bertujuan melindungi masyarakat adat serta sebagai jembatan kepada pihak lain untuk memajukan masyarakat Dayak khususnya dalam hal pendidikan. Pada saat Indonesia sudah merdeka, Nek Nyangun melimpahkan kepemimpinan Binua Garantung Sakawong kepada Nek Nogo. Hal itu dikarenakan beliau sudah tidak lagi mampu meneruskan kepemimpinannya. Setelah sekian lama memimpin Binua Garantung Sakawong, Nek Nogo meninggal dunia tanpa sempat melakukan pemindahan kepemimpinan kepada penerusnya. Kemudian, masyarakat adat Binua Garantung Sakawong memilih kembali kepala binua yang baru bernama Nek Basir. Di dalam kepemimpinan Nek Basir, Binua Garantung Sakawong mulai terjadi kevakuman kepemimpinan dalam waktu yang cukup lama. Sekitar tahun 2000, muncullah seorang antropolog dari Dayak Salako yang menggali keberadaan dan sejarah Dayak Salako yang bernama Simon Takdir. Karena jasanya, Simon Takdir yang juga merupakan keturunan dari leluhurnya Awang Bayen yang merupakan leluhur dari Nek Nogo, dia kemudian diangkat menjadi kepala binua yang keempat. Setelah masa kepemimpinan Simon Takdir berakhir, kedudukan kepala binua digantikan oleh Robertus Robi sebagai kepala binua yang kelima. Selanjutnya, kepemimpinan Binua Garantung Sakawong dilanjutkan oleh seorang yang bernama Victorianus sebagai kepala binua yang keenam. Perjalanan saya menjadi kepala binua saya pun tidak tahu juga, karena saya 4 tahun mengalami hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Ya, saya selalu berinteraksi dengan leluhur. Jadi pada saat itu saya bermimpi untuk mencari, ya, salah satunya adalah mencari 7 mata air gunung, ya, 7 tanah dari gunung, ya, 7 padagi, 7 palantar dan lain-lainnya. Saya masih belum tahu saya mau jadi apa. Nah, yang penting itu dikumpulkan dulu sesuai dengan petunjuk leluhur. Jadi saya diberi tugas lagi oleh leluhur untuk maju menjadi kepala binua. Setelah itu 2 kali pertemuan, pertemuan pertama dan pertemuan kedua tanggal 8 Mei 2021 di Paroman Dayak Salako, terjadilah penyerahan kekuasaan, pelimpahan kekuasaan antara Pak Victorianus dengan saya sebagai kepala binua yang baru. Jadi dihadiri oleh pemangku adat, dihadiri oleh pengurus adat tingkat kelurahan dan desa, dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh kerakyatan yang ada di Binua Garantung Sakawong. Setelah proses berjalan secara administrasi, saya sudah sah, tapi secara adat saya belum sah di mata leluhur. Ini kan harus dikukuhkan secara adat. Pada saat itu saya akan ditandung bahwa pengukuhan itu akan terjadi tanggal 4 Juni di Rumah Adat Dayak Singkawang. Jadi saya sudah ketemu dengan Pak Step, ketua Adat Dayak, untuk pengukuhan saya di
rumah adat Dayak Kota Singkawang. Ternyata pada saat itu juga tidak direstui oleh leluhur. Jadi tidak direstui oleh leluhur, jadi pengukuhan tetap dilaksanakan di Kelurahan Bawah Sawah di Parauman Dayak Salaku. Terjadilah tanggal 12 Juni tahun 2021 ini. Pada saat itu acara ngabayot. Berbicara kita ngabayot ini khusus masyarakat Dayak adat yang Dayak Salaku, ngabayot ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Di Dayak lainnya tidak ada ngabayot. Ngabayot ini terdiri dari dua. Ya, jadi ngabayot padi, menaikkan padi dengan yang disebut narok padi dengan narok Kapolobinu. Tahun ini masyarakat adat tidak narok padi, dia menarok Kapolobinu. Jadi narok Kapolobinu adalah menyampaikan kepada Jubata, menyampaikan kepada masyarakat adat, menyampaikan kepada leluhur bahwa telah ada kebinuan yang baru, Kapolobinu yang baru yang hasil tarokan tahun 2021 ini. Tarian Untalino menceritakan kegembiraan dan rasa syukur. Jadi kita angkat kemarin waktu pengesahan kepala Binua. Sebanyak 7 kali untuk menyatakan kepada kita semua. Karena kepala Binua itu orang yang ketujuh di dalam kepemimpinan di negara itu. Inilah kepala Binua baru. Kita pukulkan gongnya itu sebanyak 7 kali. Berarti pertanda itu pemimpin yang ketujuh. Saya menaruh harapan besar kepada Pak Marsus Pudim ini sebagai kepala Binua untuk mengayomi, melindungi, menjamin keamanan di wilayah Banyunusa Nusa Tenggara sehingga dapat melestarikan Bhinneka Tunggal Ika untuk menciptakan kedaulatan bangsa yang utuh dalam negara. Selamat menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat Garangkep Sakau khususnya Dayak Salaku.